Pusat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kerjang jangna bangun tayat keringran, suku nara luas rujang pemantik dulu, dapat mega bari hibur tarik dulu. Saha anu bisa usulkan tendangna, gandang jeung tertentang aya bandingan nana. Sauyunan para pahiri-hiri sing nitik panyaha geus bela pati manuk gadalingan bungsi lokasi pria bersatunya bangsa di negara Indonesia. Mengpeng deket hayu rang sosonan ngajak ramah urang ngawaduh urang silih tempat silih elong mawalila jeung babaturan hiji wanci anu geus ditangtukeun bakal pisah bakal pajauh bakal mopohokeun patineun sapu nyereh pegat simpai bakal kalah kontak diri Gusti Yang Widi pasti kasoran urang rek papisah urang rek pajauh mengpeng deket hayu rang sosonan.
Itu berarti sama dengan Abah termasuk keturunannya Prabu Siliwangi ya? Enggak 100%. Oh gitu. Enggak 100%. Takut ada ketakaburan, kesombongan, kelakuan. Abah manusia biasa. Enggak sampai ke situ abang mengakuinya. Enggak. Itu mah hanya di dalam hati abah. Itu. Soalnya banyak orang yang ngaku-ngaku. Sekarang mah ini muncul itu muncul. Rekayasa ngarang cerita, ngada-ngada. Nah, abang, itu mah sama yang di luhur aja, yang di atas aja, yang nilai situ. Abang nggak sampai ke situ. Penjelasan dari sejarah juga belum tentu benar, karena banyak simpang siur. Ya. Gitu doang apa? Gitu. Cuman hanya punya keyakinan benar dari leluhur, belum tentu abang laksanakan amanah-amanah. Kalau menurut keterangan sejarah emang gitu. Soalnya sejarah nggak bohong-bohong gitu. Kan orang mah kalau nanya tentang istilahnya ini itunya jangan ke orang, sejarah yang ditanya. Nggak bakalan belok sejarahmu, pasti lurus gitu. Sebab sebagian manusia itu asal dari akhirat harus kembali ke akhirat, asal dari Allah harus kembali ke Allah. Jadi menurut keterangan adatnya, asal ti indung pulang ke indung, asal ti bapak pulang ke bapak. Jasad pulang ke tanah, roh pulang ke bapaknya, menuju langit ke tahap berapa. Wa asmaihi ta'ala abadan bil qabr. Menurut keterangan dari kitab Al-Quran. Gitu. Kenapa? Ke Allah itu nggak usah percaya. Menurut pengalaman Nggak usah diomongin. jadi kalau mah harus yakin. Percaya mah harus ke orang tua. Karena ridhona Allah ada di orang tua. Jadi minta doa jangan dulu ke Allah. Allah nomor 2. Nomor 1 mah orang tua. Gitu. Kalau hitung-hitungan munajat. Gitu, minta doa. Pokok pertama ke orang tua, ke ibu, ke bapak, baru ke sang pencipta alam. Gitu. Jadi cek orang adat mah, yang hulu ka ratu, ngaula ka mena, ngolotkeun kudu kana bismillah. Jadi yang hulu mah ka ratu, Yang hulu kudu ka ratu, kudu karatu, ngaula kudu ka mena. ngaula kudu kamera. Gitu. Ari ngolotkeun kudu kana bismillah. Dari ngolotkeun kudu ngana Kudu kana bismillah. kudu karena bismillah. Yang hulu ka ratu, ngaula ka mena, ngolotkeun kana bismillah. Secara penyabaran ratu yang mana yang harus bisa diikuti. Gitu. Atau ieu pemimpin. Ya ratu mah sebagai penatasan, pemimpin mereka deh. Itu. Ngaula kudu ka mena. Dulu mamena. Kedua pangkat. Ketiga penjabat. Kan dulu mamena. Yang paling dikenal menak, baru pangkat. Nah sekarang mah penjabat pan, Ya. gitu. Nah itu kan ngaula kudu ka menak. Namanya ngolotkeun ka kana bismillah. Karena nu boga pelaturan teh hanya 3 adat agama negara. Pan sakit. Gitu. Bahkan pulang ke indung. Bumi
bapak di situ orang tua kita tuh. Ya. Ya. Soalnya sebagian orang sampai ke usia kulit keriputan, sebagian nyusu nggak bakalan berhenti. Kapan berhentinya orang? Nanti hari terakhir berhentinya. Sekira anak usia berapa berhenti? Kalau orang tua ibu kandung nyusu. Oh, bapaknya? Segala kekuatan. Dosa doraka yang paling istilahnya banyak itu bagian ke ibu kandung. Cuman kekuatan ada di bapak. Jadi aliran antara dari perempuan sama dari laki-laki ada perbedaan. Keturunan iya, cuman kekuatan di batas perempuan. Ya seperti bukan nying, emang iya. Jadi kekuatannya dari pihak kan bapak nama yang berusaha ngumpanin anaknya. Pasti dia tahu kemana karena usahanya itu bandingan. Kalau yang mulai ngajati mulang kasar itu lain lagi. Itu mah cuma hanya basa-basi. Oh gitu. Seperti pulih kajati pulang ke asal. Asal di akhirat harus kembali ke akhirat. Asal di Allah kudu balik ke Allah. Asal putih harus putih lagi. Kan gitu menurut keterangan. Nah kalau yang diadat, Yang diadat. Asal ti inung pulang ke inung, asal ti bapak kudu pulang ke bapak. Asal istilah nati Allah harus kembali karena rahmatul. Keterangan Ustaz, asal manusia dari akhirat kan dia nggak bawa apa-apa. Datangnya ke dunia bawa apa? Kan nggak bawa apa. Kosong lah, tangan kosong. Jadi kembali ke akhirat juga harus kosong. tangan kosong lagi. Salah kata apa? Kan sebagian manusia itu kan marah di dunia. Kubara. Gitu. Jadi pulang ke akhirat itu tetap harus barang bawa. Ada bekalnya. Harus. Yang dibawa sama manusia menuju akhirat itu selain dari amal perbuatan, itu yang dibawa. Atau nggak bakalan dimasukin ke surga neraka kalau nggak bawa ini itu nama. Tetap ya, tapi amal perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Cuman apa pada manusia biasa lah, bodo amat. Salah Allah yang nyiptain, benernya Allah yang nyiptain gitu. Nanti ditempatin di mana aja dah bang. Gitu. Adapun pokoknya di neraka yang penting enak abang. Gitu aja. Awis gimana lagi? Nggak serah diri. Yang punya dia ya. Itu aja. Dah bahkan yang hulu karatu ngaulah kamenah walaupun karena bismillah yang hulu karatu itu jadi induknya itu kepimpinan harus nafsu. Kan masyarakat sekarang mah bingung kapan dibantu sama pemerintah ya. Dikasih segini masih kurang, apalagi ditambahin juga masih kurang gitu. Tapi ngabdi ke pemerintah, kapan dia ngebantu ke pemerintah? Gitu. Nah ngaulah kamenak itu termasuknya menak yang mana yang harus istilahnya dihormati, yang dihargai dan ngolotkeun bahasa, ngolotkeun kana bismillah jadi nuain lah minduk kana bismillah. Cuman pemegang bismillah ini mana orangnya? Nah, Soalnya kalimat orang dulu itu
Bismillah itu hirakam hiraki. Kan orang dulu mah kebanyakan Bismillah hirakam hiraki, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Hirakam hiraki. Jadi si orang yang ngucapin itu Bismillahirrahmanirrahim, begitu meninggal dikubur jadi keramat di jarahan barudak ayeuna. Gitu. Kenapa? Ustaz sekarang panjang pondok napaseh lah ngaji. Cara kaprah umum aja kuburannya. Kan orang dulu waduh Cirebon dijarahin, Banten dijarahin. Itu yang si pemilik ngucapin kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Soalnya ngalaksanakan amanahnya benar-benar. Itu maksudnya apa Bang hirakam-hirakam? Emang bahasanya hirakam-hirakam bukan Sholatnya begitu. Emang gitu. Jadi bukan Hirrohmanirrohim, jadi hirakam-hirakam. Gitu, cuman jujur kali. Dan sekarang mana? Sekolah modern sambil kuliah, istilahnya sambil istilah nama santren. Gitu. Tinggal jadi bintang iklan main sinetron. Kan orang dulu mah ustadz dijadikan kiai itu nggak mikirin ke duniawi, yang penting sesuai ngalaksanakan amal. Ini nama lain. Oh lain nama gitu, seayat aja berapa juta. Jadi sekarang mau benar-benar diakalin segala macam. Soalnya disuruh pinter sama pemerintah. Gitu. Bahkan maunya abah gitu ya. Ya sekolah wajib pendidikan mah. Gitu. Cuman minimal yang pinter itu bisa dihitung pakai jari berapa orang. Gitu. Akan contoh dulu. Abang nggak tahu zaman Pak Karno. Zaman Pak Harto. Pak Harto kuning. Sampai RT-nya kuning. Lengser Pak Harto. Ya. Setahu abang. Pimpin sama Mega. Merah. Wakilnya biru tah hijau. Ya, hijau. Ketiga. Nah, itu udah pindah. Lengser SBY. Biru. Dan naik biru Demokrat. F2 nya kuning. Ketua Umum Golkar. Nah, acara serentakun pesta panen di hari terakhir. Kalau serentakunnya di sini berapa hari Bang? Kegiatan itu tetap sehari semalam, hanya Rebo malam Kamis. Kalau di Sukabumi itu di Cipta Gelar Minggu malam Senin. Oh. Gitu akhirnya kan Senin. Kalau di sini Rebo malam Kamis, akhirnya itu hari Kamis, jadi tengah hari apa sih? Gitu. Itu biasanya jatuhnya di bulan keberapa? Abah rasa sekarang pindah bulan, kemarin mah tahu berapa kali itu di bulan Agustus. Kan pergeseran selesainya panen gitu, penggeseran. Cuman di sini kan 2 kali setahun. Soalnya tak ada hujan ya Bang? Apa? Pakai tak ada hujan apa irigasi? Apanya? Oh irigasi. Oh irigasi. Jadi sebetulnya nanam padi di Abah itu enaknya musim kemarau. Malah. Malah gitu. Musim kemarau, jadi musim hujan gini waduh kewalahan. Rendam. Jadi alam enggak sih, jadi kegedean air kiriman, kan air kiriman itu mendadak secara keras, enggak seperti irigasi kan ukur Ya, ada bendungan. Nah, gitu. Tapi nyebarkan benih sih hari tadi apa nyebarkan benih yang lalu itu di sebelahnya di Sanangun bertahap abah mah seminggu soalnya, jadi ngagaraknya itu kalau di seharikan itu
Abah kerepotan. Jadi benihnya itu keburu tua. Jadi bertahan. Gitu. Nah, termasuk Abah di tanggal 2 Januari mulai istilahnya menyebarkan benih. Ya dipanennya nanti di bulan Juli. Iya. Aduh. Kalau udah nggak biasa mah kesel nungguin panen. 6 bulan ya tujuannya baru dipanen. Setahun sekali lagi ya Bang. Masih beruntung ketemu makan. Ya, alhamdulillah. Bersyukur aja. Gitu. Itu kalau di Cipta Gelar, setahu saya tapi ini ya, kan wilayah itu sepenuhnya milik Abah Ugi ya. Apanya? Wilayah Cipta Gelar itu yang dari mulai rumah Ageng sampai sekitarnya itu kan kalau mau bikin rumah apa kan berdasar izinnya Abah kan, Abah Ugi. Bagi lahan sih kan dia masih numpangnya di Taman Nasional di kehutanan. Cuman semua juga namanya setiap di kampung adat itu pasti ngasihnya ke kesepuhan. Jadi segala sesuatu baik orang pesta bikin rumah pasti orang tua yang dituai itu yang ditanya. Jadi segala aturan setradisi sama di sini. Kalau di sini kena Taman Nasional juga tuh. Nah, sarapan juga nggak ada di sini. Jadi kalau udah dijadikan situs cagar budaya itu posisinya gimana? Kamu ada hak milik lahan segala macam gitu? Tapi ini tinggalnya tanah adat. Wilayah namanya ya Pak? Pemerintah. Tanah adat. Cuman sayangnya sudah di SPTP kan termasuk beberapa orang. Zaman kakek Abah. Dia tahu dia pengen puas apa dibodohin orang. Waduh, Gitu. sayang. Sayang kalau Itu dia eranya Pak Karom apa Pak Harto ya? Bikin SPPT? warna mah semenjak istilah berarti masih zaman Pak Harno ya? Kalau kakek mah ya? Kakek sampai bapak Abah itu masih begini. Kalau Abah kan iya Pak Harto. Jadi Abah mulai duduk menggantikan bapaknya Abah sejak tahun berapa? 2004. Jadi setahun bareng Abah sama SBY. Cuman duluan Abah. Duluan Abah setahun bareng sama SBY. SBY kan April ya, dilantiknya Oktober. Pokoknya nama 2004 dah. Cuman duluan Abah. Tuh. Mangku jabatan Abah sebagai ketua. Cuman itulah. Biaya 2 periode, Jokowi 2 periode, Abah mah gini-gini aja. Seumur hidup mau. Ya itu nungguan hari terakhir pensiunnya kan. Gitu. Dari mulai eranya SBY sampai ke sini ada presidennya kemarin. Kecuali suruhan dia. Itu eranya siapa? Kata bisa ngingetin orang. Abah 24 jam di rumah. Abah mah belum pernah ikut-ikutan pimpin dari pilkades sampai pilpres yang dipilih sama masyarakat mah Abah belum pernah. Pernah sekali doang 2014. Abah nyoblos ikut milik pimpinan waktu pilpres. Abah nyoblos ke nomor 2. Aku harus menghadapi tantangan. Nomor 2 Jokowi. Iya. Kenapa Abah di 2014 Abah nyoblos? Nah, itu kenapa Dilaksanakan tuh? sebelumnya. Karena tim Jokowi itu Sini. yang datang ke Abah. Malahan mah waduh dikawal sama polisi. Masih resmi dia pakai pakaian datang ke Abah. Sebatas minta doanya. Akan berani Abah nyoblos. Karena tim Prabowo nggak ada.
Jadi abah mah nggak bakalan kalah. Gitu, kalah yang ini, menang yang itu. Itulah bang. Jadi bukan abah istilahnya nggak setuju punya pimpinan umpamanya, bukan. Jadi nyoblos ke siapa? Orang tua itu harus bijak. Ini kalau maaf kata ya, berarti kan ini anaknya itu anaknya. Iya. Gitu, gitu abah ngambilnya ke situ. Abah waktu masih belum jadi ketua adat, belajarnya sama bapaknya abah itu langsung apa ada tata cara khusus gitu? Ya, cuman sekilas banget dengerin. Soalnya nggak ada seperti istilahnya, ada seperti didokumenkan. Gitu, beda lagi. Adat, segala aturan hanya sebatas lisan. Jadi nggak ada istilahnya buku-bukunya, nggak ada. Ya tutur aja gitu ya. Nggak. Masa ketemunya didengar doang. Gitu. Soalnya menurut aturan, jatuh ke ustadz pengurus agama, yaitu kitabnya coret. Jatuh ke adat, carek. Carek itu kan cerita, ucapan. Tuh, biarpun satu, hanya di dalam hati komplit. Mengucapin gimana juga. Kan gitu. Bahkan 2019 abah ngucapin, ya saking banyaknya orang yang suka nanya ke abah, cuman dari mahasiswa kampus mana ya. Nah kan dia nanya ke abah, abah adat itu punya pelaturan? Ya pasti. Sedangkan yang punya pelaturan itu hanya 3. Pelaturan itu hanya 3, enggak lebih dari 3. Mau nanya ke siapa? 1 pelaturan adat, 2 pelaturan agama, 3 pelaturan negara. Hanya segitu. Pelaturan adat urus sama ketua adat, ngajak merintah ke masyarakat gimana mau, gimana kegiatannya. Kan gitu. Kan wabil khusus ketua adat itu menyampaikan masyarakat itu bagian pertanian. Nah, urusan agama kan ada ustaz menyebarkan, mengembangkan agama. Urusan negara ada pemerintah. Buat apa abah ikut-ikutan? Hanya ngeduain doang biar selamat, lancar, soalnya kecuali seperti urusan agama kan ada ustaz yang ngurus, paling ikuti perintahannya doang yang sesuai dengan aturan agama yang diperintah sama Allah. Wajib perintah sama Allah. Selain itu buat apa orang ayat itu? Ketua adat urus pelaturan adat, belum tentu benar ngelaksanakan di adat. Tinggal ngedoain, mudah-mudahan Indonesia biar diselamati, biar ada kesuburan, kemakmuran, apalagi ada kepercayaan. Aman negara pasti sejahtera masyarakat. Dengar-dengar kenapa pemerintah menangani virus corona, penangkal obat penawar belum siap, belum ada. Sebab Allah menurunkan istilah penyakit, pasti ada pasangan obat penawar. Gitu ya. Itu urus di kota. Kecuali bantuan, tambahan itu mah wajib ya kabar itu. Adapun abang nggak kebagian. Bantuan gitu. Nah, soalnya di adat menurut orang tua leluhur abang masih tahu ke anak segala penyakit itu ada pasti buat penawar. Soalnya di adat ini dikasih tahu sama leluhur abang, kalau lewat atas ke bawah angin menyan bakas, kalau lewat istilahnya jalan air
bangle sempurin ke air. Itu doang ternyata. Ringan. Kalau aku di sini mau masker, dari undang-undang bupati ngebagi-bagi masa ya terima mau terima, saya mau hemat. Itu bukan kesombongan, itu hanya ngebuktiin dari dulu. Dia babang nggak percaya penyakit nggak ada istilahnya pasangan buat keampuhan secara andi. Pak, kalau yang di tanah penangkalnya apa? Tadi kan udara menyak. Nggak ada. Oh, 2 itu aja ya? Nggak ada aturan di tanah. Tanah kan diam. Oh, yang berat ya? Diam. Yang gerak mah air sama. Ya mudah-mudahan adapun istilahnya Indonesia keadaan begini, mudah-mudahan ke depannya 2021 ini biar aman. Cuman setidaknya kan Indonesia mah mau. Yang masih dilestarikan di sini ada tamu Pak? Wabil khusus di sini acara Jalan tahun itu. setahun 5 kali. Setahun 5 kali. Itu wajib dilaksanakan di jalan harus yang setahun 5 kali. Gitu. Jadi acara di Abah itu kemarin 2020 pertama pertengahan bulan itu acara sedekah roah. Tanggal 12 roah. Itu acara sedekah roah. Terus kedua kalinya itu acara serentak Islaman. Ketiga kali acara ponggokan. Bahasa di adat ponggokan tutup tahun tanggal tahun. Jadi penyambutan 1 Muharram. Jadi akhir tahun. Ponggokan kalau di sini. Ponggokan. Kalau di sini. Jadi luar daripada Kampung Urut nggak boleh ngelaksanakan. Di Cipta Gelar enggak, cuma jalan tahun doang. Di bulan Muharram enggak. Jadi dia harus balik tahun ke sini. Itu perjanjian. Karena kalah muda. Itu. Nah. Terus yang keempat itu acara mulud. Bukan muludan ya Abah mah. Muludan mah rumah ustad. Di pondok pesantren. Nah, kalau di sini gimana? Mulud di sini, sedekah mulud di sini. Jadi beda. Itu bentuknya gimana, Pak? Pagi-pagi masyarakat sekitar Kampung Uruk itu bawa ayam, potong samping rumah ada. Tahu berapa ratus kan? Jadi selesai pemotongan ayam, pada pulang masak pasti masing-masing keluarga, bapak-bapak yang masuk pembacaan zikir mulut masyarakat. Gitu. Nanti pada johor baru tuh bakatak itu si bapak-bapak itu jam 11 itu keluar. Ibu-ibu masuk bawa tumpeng bakakak. Ratusan. Nah itu yang kelima. Nah itu sedekah. Sedekah bumi kemarin Abah di 2020 masih ingat itu mah. Soalnya belum lama kan, baru kemarin bulan Desember mah. Jadi tanggal 2 Desember sedekah bumi. Itu maknanya sedekah bumi. Jadi sebelum Abah nanam padi, Abah ngalaksanakan dulu sedekah bumi. Karena di adat ada bahasa basi nipit amit ngala mentak. Di adat. Jadi mau nanam padi itu, nah itu acara syukuran dulu. Sedekah. Tadi
Abah ngucapin sewaktu pemukulan, mohon-mohon wabil khusus Kasab Pencipta Alam yang dilaksanakan petani keseluruhan di Sabang sampai Merauke. Biar selamat, jangan sampai diserang hama, ngalami gagal. Acara di sini nggak boleh difokuskan wabil khusus apalagi ke keluarga Abah. Ke masyarakat sekitar Kampung Uruk aja nggak boleh. Harus umum. Gitu. Maksudnya harus umum itu gimana, Bang? Nah itu dari Sabang sampai Merauke. Oh, Harus tanggung jawab sepenuhnya. Baru adapun istilahnya baru pertama kali ke sini tetap Abah hadir di sini. Gitu. Jadi kalau istilahnya hanya sebatas di keluarga masyarakat Kampung Uruk pasti Abah kena keluarga. Berarti tidak tanggung jawab ke masyarakat yang lain. Dengan pun keadaan di Pulau Jawa, luar negeri, Abah ucapin. Itu harus. kalau Mauludan itu di bulan Maulud bukan? Khusus di bulan Maulud pernah. Seperti di kalender ya, patokan di Abah. Nah itu tanggal 12 Maulud. Acara yang 3 kali seren tahun, ponggokan sama sedekah bumi itu mah ketentuan Abah yang nentuin tanggal. Oh, Gitu. kalau yang Maulud ikut kalender. Ikut kalender umum itu mah. Gitu. Kalau yang 3 mah itu mah pribadi Abah yang nentuin. Nggak mau Abah nginduk ke orang. Tapi tetap dirayakan juga kan semua? Di raya enggak 2020 pas sepi. Oh, karena corona. Abah ngikuti aturan pemerintah. Itu. Adapun Abah maksa umpamanya pakai dirayakan gitu ya. Yang nuntut ke Abah nggak bakalan ada. Cuman kepercayaan pemerintah pasti Abah mendingan dikurangi kalau dicoret. Tuh, soalnya ini udah diresmikan sama kepemerintahan Pemda Bogor. Ini udah di SK. Jadi sisa Kabupaten Bogor hanya ini rumah adat satu yang resmi. Udah ada SK-nya. Terkait rumah adat itu, Bang, yang saya tahu tempat ini katanya pewaris terakhir dari tradisi Pajajaran itu gimana, Bang? Menurut silsilah keterangan sejarah, secara simpel, kan Prabu Siliwangi dikejar-kejar sama anaknya, sama Prabu Kian Santang, disuruh masuk agama Islam, dia nggak menerima, gitu, sampai dia menghindar keluar dari keratonnya. Kan dulu mah zaman kerajaan bukan istana, keraton, itu, bahkan menghindar. Kemana dia ngehindarnya? Ngumpet di atas gunung. Berhubung kedatangan Prabu Kian Santang itu ke keratonnya itu sudah berubah menjadi gunung, yaitu Kebun Raya. Segala kehilangan, bahkan Prabu Kian Santang nyari bapaknya kemana-mana, tahu tujuannya kemana, namanya orang nyari kemana arah. Tiba-tiba merasakan kecapean, Prabu Kian Santang istirahat di bawah gunung. Tahu-tahu ada suara di atas gunung. Kelihatan kali. Kata suara nggak ada wujud orang. Hai Prabu Kian Santang, kamu nyari-nyari bapak kamu. Ini saya Prabu Siliwangi di atas gunung. Mendingan kamu tinggalin Pajajaran Bogor, tuju Cirebon. Tuh. Jadi ditinggalin Pajajaran Bogor, Prabu Kian Santang berangkat menuju Cirebon. Tahu kelihatan tahu gimana, udah nyampe ke Cirebon baru Prabu Siliwangi di atas gunung turun. Sebelum ninggalin itu gunung, ngasih nama dulu Prabu Siliwangi ke gunung itu. Dikasih nama sama Prabu Siliwangi Gunung Gede Pangrango. Tuh, di situ ngimpetnya. Baru dititipkan Prabu Siliwangi, termasuk tahu nyiptain, tahu gimana lah, sang pengawasa pengaman Gunung Gede Pangrango, si Macan Putih. Nah, baru Prabu Siliwangi menuju kampung. Ini peninggalan tradisi.
Itu sama pengikutnya beliau Enggak. sendiri aja. Prabu Siliwangi. Ya syariat sih bawaan. Bawaan. Ayah, bukankah ada yang berbeda dari diri Pia? Ans melepaskan Bobby. Tiba nyampe ke Kampung Uruk, yang nerusin itu anaknya. Berusaha menarik Ans di sana. Tapi Ans melepaskan Bobby. Anaknya nggak nerima. Yang diamanahkan sama bapaknya dengan alasan siapa yang percaya nanti ke saya, soalnya ini belum ada saksi. Dan tiap kali Pia di dekatnya, Itu. Jadi alasannya nggak ada saksi orang. Oh berarti butuh saksi kamu. Iya. Bahkan bapaknya itu tahu dulu mah nggak ada handphone ya. Jadi dari sini manggil Nabi Muhammad. Siap kata Nabi Muhammad datang saya. Itu aneh. Kalau dihitung gitu. Ya. Nah datang dia. Cuman bahasa panggilan Nabi Muhammad ke orang yang ada di sini Karuhun. Sebutnya Karuhun. Karuhun ada apa? Saya bilang. Kamu sebagai saksi anak saya mau ditetapkan di kampung ini nggak bakalan ngalahin apa. Biar jadi kesepuhan. pikirkan ayah, bahkan Ans tidak tahu Baru kalau Pia nanya. titisan Rojahan. Dan mungkin saja Pia juga tidak menyadari Karuhun ini kampung apa? Kan dulu mah lemur kita bisa bahasanya. Karuhun ini lemur. Kan kampung mah di Batawi dulu mah. Di Bogor masih lemur ah. Lemur. Jadi lemur lah. Lemur. Gitu. Muhammad ini udah dikasih nama kampung ini sama saya. Ini kampung guru. Cetan, Dibalik jadi guru. kamu tahu apa langkah selanjutnya? Gitu. Aku tahu kakak. Kata Nabi Muhammad, Karuhun Apakah ini harus ini ada filosofi. Ini filosofi kampung guru. rencana mereka Ada makna. Pasti Muhammad. bawa ke sana? Gimana makna? Di akhir kemudian pasti banyak orang nanya ini, nanya itu. Kesepuannya di sini. Abah yang ngerasain sekarang. Dengan 2020 mah sepi. Wow. Dari 2004 sampai 2019 kadang-kadang di hari Minggu 8 kampus yang datang ke Abah bagi-bagi waktu. Nah baru kata Nabi Muhammad, Karuhun ini aksara G-nya saya pindahin ke belakang. Maksud tujuan kamu Muhammad mau digimanain? Biar sembunyi di tempat terang, nanti juga muncul lagi nama asli. Dulu mah Abah dikasih nama, dikasih tahu nama kampung ini bakal menyan dulu bapak Abah. Abah mah udah enggak sekarang mah. Bukan Abah istilah nangkep pakai bakar-bakaran gitu. Jadi di 2020 mah kan Abah ada juga di akhir tahun barudak mahasiswa kata Abah gitu. Di awal sampai pertengahan mah soalnya Abah mah di tahun ke tahun nyambung barudak mahasiswa teh, jadi 12 bulan itu full. Pasti yang orang nggak percaya mau pemanya karena kata-kata Abah, masa iya di bulan puasa? Tanya orang sini. Bukan sedikit mahasiswa yang buka sahur di sini. Gitu. Nah itu secara simpel emang jelas. Begitu siap nerima anaknya, baru dia nerima amanah 5 macam dari bapak yang harus dilaksanakan. Wajib 5 macam. Pertama, pelaturan pertanian harus tepat di pada waktunya, nanam padi jangan sampai gagal panen. Kedua, acara sedekah yang dilaksanakan setahun 5 kali. Kali itu ya. Ketiga, menjaga alam, melestarikan bumi.
Tuh. Jadi gunung itu jangan sampai istilahnya tinggi. Jangan sampai tinggi. Tuh. Jadi memperdayakan alam. Karena di situ ada bahasa, kalimat, titipan, tutupan, awisan. Tuh. Jadi harus memperdayakan alam. Nah yang keempat, nah ini rumah. Yang kelima, jalan. Yang tiga titik yang menuju ke rumah adat. Itu wajib diurus. Soalnya jalan yang tiga itu ada 3 macam namanya. Di bawah jalan hakikat. Kedua jalan syariat. Ketiga jalan marifat. Itu yang menuju ke rumah adat. Sekarang orang munculnya dari atas. Kan dulu mah kalau ada istilahnya orang yang silaturahmi ke sini, orang atas mah gak bakalan tahu. Soalnya nggak ada jalan ke atas mah. Jalannya Bogor, Lewiliang, Nanggung. Oh dulu gitu. Baru jalan kaki. Jadi nggak ada orang tahu mau ramenya gimana juga di sini. Orang atas mah nggak pada tahu. Soalnya nggak ada jalan atas enggak. Itu. Berarti rumah ini jadi siloka dong? Siloka gimana? Kalau tadi jalannya ada 3, Siloka. hakikat marifat syariat. Menuju ke rumah ini maksudnya rumahnya itu siloka atau gimana? Apa rumah yang ini? Itu masalah itu mah sampai situ abang nggak tahu. Soalnya begitu ini didirikan itu udah dikenal. Sekarang rumah adat tanya, kalau bapak dari atas nanya umpamanya, ke anak kecil deh umpamanya rumah adat di mana, nggak bakalan dijawab. Kalau nanya umpamanya deh rumah gedong di mana, pasti itu di bawah. Jadi dikenalnya gedong. Soalnya ini dari dulu gedong ini. Kalau di kota mah di kampus gedung. Nah itu jalan hakikat itu karena istilahnya kalih ini mah ya. Pertama istilahnya orang yang meninggal pasti mau dibawa ke kuburan itu jalan bawah kalih ya. Nah kalau jalan syariat itu jadi waktu Nabi Muhammad silaturahmi ke sini, nah itu syariatnya ngalintasi ngijak jalan itu. Kan dulu mah boro-boro kendaraan di Bogor juga susah. Belum ada kendaraan. Itu jadi Nabi Muhammad jalan kaki. Kan katanya udah Nabi Muhammad syariat Nabi Muhammad datangnya ke Kampung Uruk syariatnya jalan situ. Jadi dikasih nama jalan syariat. Itu. Nah ke paling atas ke gedung kecil itu jalan buntu kan itu. Jadi di sini langsung ke gedung besar. Itu jalan marifat. Jadi maripatnya Prabu Siliwangi yang tahu berarti orang Uruk. Tapi orang yang dulu abang mah nggak tahu. Nah kalau yang hakikatnya Bang? Ya itu hakikatnya itu kan jadi yang pertama di kuburnya itu kan jalan bawah. Jadi kuburan itu mulai bikin kuburan itu di bawah ini. Penyebaran itu ke atas. Saking udah banyak orang itu. Itu kalau yang di pelajaran sejarah kan anaknya Prabu Siliwangi 3. Nah yang tadi dititipin amanah di sini itu namanya apa Bang? Nggak tahu siapa namanya, soalnya anak Prabu Siliwangi kalau di itu nggak bakalan saking banyak. Kalau dipersingkat secara simpel nggak tahu 2, 3 berapa, bisa kurang dari 10 bisa gitu. Kalau dihitung banyak mah nggak bakalan kehitung. Soalnya yang satu aja umpamanya namanya itu tahu berapa. Banyak. Contoh Prabu Kiang Santang di Bogor. Iya. Di Garut Gagak Lumayu. Lain lagi. Di Tanah Suci Sunan Rohmat. Gitu. Waktu dia ngalalana Ciung Munara. Prabu Ajar Sakti.
masih Prabu Kian Santang. Udah berapa tuh anak? Belum Prabu Siliwangi. Gitu. 2018 awal 2019 Abah nerima SK dari Bupati Bogor. Bupati Bogor mengajukan ke tingkat provinsi. Jadi 2020 seharusnya SK dari gubernur itu harus segera disampaikan ke Abah. Jadi se-Jawa Barat induknya ke sini. Nah, itu menurut aturan pemerintah nih yang nyampaikan ke Abah. Jadi gubernur itu mengajukan lagi tingkat nasional se-Indonesia. Itu Mengajukan ke sini. Nah, itu SK dari presiden itu harus disampaikan ke Abah. Jadi se-Indonesia aturan pemerintah induknya ke sini. Itu udah di sini dirapatkan sama Abah. Gitu. Nah, baru presiden ke pemerintahan Indonesia mengajukan tingkat internasional. Jadi seharusnya Abah punya SK 4. Bupati, gubernur, presiden, dunia. Itu UNESCO kan? berarti, Bang? Hah? UNESCO berarti? Nggak tahu dah itu masalah itu Bang. Pokoknya mati. Kan kakek Abah mah bukan dunia. Ngejelasinnya. Nanti juga sealam dunia. Kan gitu, sealam dunia nyebutnya Bang. Bukan dunia, bukan. Sealam dunia. Gitu. Jadi sesuai dengan kata-kata yang diceritain sama kakek. Gitu. Kan kalau nggak ada ganjalan halangan ini itunya memang sih dibagi. Jadi tim dari dinas kebudayaan yaitu mengurus di provinsi, dari Kementerian Agama mengurus ke presiden, tingkat nasional segera diperlukan SK. Tahun ini berarti itu, Pak ya? Udah mudah 2021. Soalnya Abah pengen segera, seberat-beratnya pelaturan, sepahit-pahitnya makanan Abah makan, Abah bawa. Pengen Abah ngebuktiin ucapan-ucapan leluhur Abah kayak gimana kampung itu kan Abah tantangin. Soalnya leluhur Abah sering ngucap-ngucapin nanti kapan, Abah makin aja Pak. Bagi kami yang muda-muda gini, Pak, cara memahami kesepuhan itu gimana, Pak? Kalau dari segi kehidupan, kan kami ini kan jauh sudah ya sama kita, korban penipuan kolonial, sejarah nggak pernah. Berarti bahasa Sunda sedikit banyaknya ada. Saya bisa. Apa Sundahan saya paham insya Allah. Pak kakek apa? Sebagian orang modal hidup itu kondisi badan sehat. Itu modal hidup. Itu jadi cek aki abah modal hidupnya cagira. Milik numpangnya di syariat. Kasab diwajibkan, keahlian pek namanya. Dan gitu. Nah, yang boga duit usaha, pengen punya padi ya nyangkul. Dan gitu. Soalnya dikasih keahlian sama keahlian kan masing-masing. Bahkan apa mah kamu nutup bodo amat. Ugal-ugalan nyari duit, namanya orang nyari duit kan namanya usaha. Cuman bodo amat itu mah. Adapun melanggar karena aturan agama, karena aturan negara terserah kalau di sana. Gitu aja. Abah mah nggak usil itu. Bodo amat. Kenapa? Tak mungkin bisa meluruskan sebagian tujuan orang secara keahlian, baik usaha maupun kerja dimanapun. Soalnya pasti banyak orang yang melanggar peraturan daripada yang dilaksanakan jalan yang benar. Kenapa? Kan ada pasangan, ada surga, ada neraka. Kan gitu.
neraka harus diisi, harus ada yang nempatin, apalagi surga. Yang itu. Soalnya urusan nyari duit mah namanya usaha. Kata Allah juga, akalin, pikirin, cuma gitu doang. Itu akalin, pikirin, nyari rezeki. Gitu. Cuma dipikirin doang, gak bakalan datang. Akalin sambil berusaha. Soalnya sebagian orang kegiatan keahlian itu nggak ada yang melanggar kena pelatihan. Itu contoh gini ya, Bu, maaf kata bukan bingung-bingung orang. Seperti polisi main di jalan, hilang, selip-selipan dulu. ya itu bukan makan barang haram, bukan, karena kegiatannya dia, tugasnya di jalan, statusnya dia kan jabatannya polisi. Kalau dia udah pensiun masih nempel nebeng ikut-ikutan, nah baru itu. Iya. Gitu. Nah, soalnya orang kerja, maaf ya, orang kerja gak ada yang mulus pikirannya, yang lurus pikirannya. Asal bisa gitu, jangan sampai ketahuan. Gitu. Mungkin kayak gitu. Kecuali kenapa juga zaman usaha masal duit. Bagusnya ngebohong orang, jeleknya nipu orang pengusaha. Kalau abah di sini sekarang mah gimana? Abah 24 ya, nyangkul enggak usaha apalagi enggak abang, itu mau udah diserahin diri abah gitu doang.